menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran Islam. Oke guys, kita akan menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran Islam yang terbagi atas 3 macam. Yang pertama adalah akidah, Yang kedua ada syariat. Dan yang ketiga ada akhlak. Oke guys, tolong simak penjelasan dari kita ya. Oke baik, pertama yang saya akan jelaskan adalah akidah. Akidah adalah iman atau kepercayaan. Akidah bersumber dari Al-Quran. Iman ialah segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu untuk dipercaya dengan suatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh keraguan-raguan. Tegaknya aktivitas keislaman dalam hidup dan kehidupan seseorang itulah yang dapat menerangkan bahwa orang itu memiliki akidah atau menunjukkan kualitas iman yang ia miliki. Pengertian akidah. Akidah berasal dari kata aqada yaqidu aqdan yang berarti simpul ikatan perjanjian yang kokoh dan kuat. Kaitan aqdan dengan akidatan adalah bahwa keyakinan itu tersimpul dan tertambat dengan kokoh dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Makna akidah secara etimologis ini akan lebih jelas apabila dikaitkan dengan pengertian terminologisnya, seperti diungkapkan oleh Syekh Hasan Al-Banna dalam Majmu' ar-Rasail, yaitu aqaid. Bentuk jamak dari akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak tercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Ruang lingkup pembahasan akidah, poin pertama yaitu ilahi. Pembahasan tentang sesuatu yang berhubungan dengan ilah Tuhan, seperti wujud Allah Subhanahu wa taala, nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan lain-lain. Poin kedua yaitu nubuwah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan nabi dan rasul, termasuk pembicaraan mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mukjizat dan sebagainya. Poin ketiga yaitu ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, setan dan roh. Poin keempat adalah sam'iyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui melalui sam'i, yakni dalil nakli berupa Al-Quran dan as-sunnah seperti alam barzah, akhirat, azab kubur dan sebagainya. Syariah berasal dari kata syara'a yashra'u syar'an, berarti jalan lurus, jalan yang gampang, tidak berbelok-belok. Penggunaan kata syariah bermakna seperti peraturan adat, kebiasaan, undang-undang, dan hukum. Nah, lalu ruang lingkup syariah itu ada 5. Yang pertama ada ibadah, yaitu beberapa peraturan yang mengatur hubungan vertikal atau melanggar, terdiri dari usaha seperti puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Nah, yang kedua itu muamalah, yaitu suatu peraturan yang mengatur seseorang dengan lainnya. Contohnya itu hal menukar seperti jual beli. Nah, yang ketiga itu ada munakahat, yaitu peraturan masalah hubungan berkeluarga seperti meminang pernikahan, mas kawin, pemeliharaan anak, perceraian, dan beberapa bela sungkawa dan yang lainnya. Nah, yang keempat itu ada di jinayat, yaitu peraturan yang menyangkut masalah pidana seperti kisos, pembunuhan, perzinaan, narkoba, dan yang lainnya. Yang terakhir itu ada siasah, yaitu masalah politik yang intinya adalah amar ma'ruf, nahi mungkar, misalnya persaudaraan dan keadilan. Nah, dan yang ketiga ada akhlak. Pengertian akhlak. Nah, akhlak adalah kondisi mental, hati, batin seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku lahiriah. Apabila kondisi batin seseorang baik dan teraktualisasikan dalam ucapan, perbuatan, dan perilaku yang baik dengan mudah, maka hal ini disebut dengan akhlak yang terpuji atau akhlak mahmudah. Jika kondisi batin itu jelek yang teraktualisasikan dalam perkataan, perbuatan, dan tingkah laku yang jelek pula, maka dinamakan dengan akhlak tercela atau bisa juga disebut dengan akhlak mazmumah. Ruang lingkup akhlak. Nah, ruang lingkup akhlak itu ada 3. Yang pertama, berakhlak kepada keluarga, berakhlak kepada masyarakat, dan berakhlak kepada alam.
Contoh berakhlak kepada keluarga yaitu berbakti kepada kedua orang tua, adil terhadap saudara, dan mendidik, membina keluarga. Dan yang kedua itu contoh berakhlak kepada masyarakat seperti mempertahankan persaudaraan, saling tolong menolong, bersikap adil, pemurah, penyantun, pemaaf, menepati janji, dan bisa bermusyawarah. Yang ketiga yaitu berakhlak pada alam, contohnya memelihara ciptaan Allah, memanfaatkan alam dengan benar, memakmurkan alam. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.